berbasis koperasi pekerja atau worker co-op yang memiliki model bisnis yang inovatif. Nah, seringkali berbasis teknologi, sehingga memungkinkan untuk di-scaling up secara luas. Kata kunci dari startup co-op ini adalah koperasi pekerja sebagai model kelembagaan koperasinya. Selanjutnya, model bisnis inovatif yang memberi solusi bagi masyarakat atau pasar. Yang ketiga, berbasis teknologi, di mana produk atau layanan yang ditawarkan kepada user. Yang keempat, dapat di-scaling up karena channel bisnisnya ini berbasis teknologi. Nah, basis kelembagaan antara startup co-op dengan platform co-op itu sangat berbeda, di mana startup co-op itu berbasis worker co, sedangkan platform co-op itu berbasis multi-stakeholder co-op. Sampai pada fase tertentu, kebutuhan scaling up atau pertumbuhan eksponensial startup co-op dapat berubah atau dapat dikonversikan untuk menjadi platform co-op dengan memasukkan para pihak yang terlibat dalam rantai bisnisnya, yang dalam hal ini adalah mitra dan user. Kemudian koperasi pekerja atau startup co-op ini lahir untuk merespon tren private startup bisnis, sehingga startup co-op ini berbeda dengan koperasi rintisan yang bentuknya konvensional. Seperti halnya startup, kata kunci dari startup co-op ini terletak pada market solution dan potensi untuk scaling up atau inovasi baru dalam membangun pasar atau blue ocean market yang terkait basis koperasi pekerja, tahapan, dan tata cara untuk membangun koperasi pekerja ini sendiri. Beberapa skema untuk memulai koperasi pekerja itu bisa dipilih. Yang pertama, bisa dimulai dengan mendirikan dari awal atau dengan cara lain, yaitu mentransformasi bisnis pribadi yang biasanya bentuknya PT ataupun CV untuk menjadi koperasi pekerja. Nah, tentu saja model dan proses bisnisnya ini masih sama. Startup co-op ini biasanya dibangun dengan berbasis perusahaan koperasi. Dari International Cooperative Alliance sendiri atau yang kita kenal itu induk organisasi koperasi dunia, mendefinisikan koperasi itu sebagai kumpulan orang untuk mencukupi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, termasuk juga dalam hal sosial dan budaya. Caranya dengan membangun perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Itulah definisi yang berlaku di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, model startup co-op ini itu tergolong model jenis baru yang ada di negara Indonesia dan model jenis baru di beberapa negara yang lain. Atau bisa juga dikatakan kalau startup co-op ini adalah sebuah koperasi yang menggunakan model bisnis non-konvensional. Kemudian startup co-op ini seringnya itu dibangun oleh generasi milenial, tetapi sangat berbeda dengan yang kita ketahui koperasi yang berada di universitas baik negeri ataupun swasta yang disebut dengan Kopma, koperasi mahasiswa. Nah, Kopma ini telah tercatat ada sekitar 150 di Indonesia. Eksistensi Kopma ini sudah berada sejak tahun 1980-an dengan merespon kebijakan nasionalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus. Dari perkembangannya sendiri, Kopma itu udah nggak update alias udah out of date. Model bisnisnya itu cenderung tidak berkembang. Pada umumnya, Kopma itu hanya berbentuk seperti toko, kantin, tempat fotokopi, dan layanan mahasiswa lainnya. Sehingga dari Kopma ini perlu untuk dilakukan shifting
menjadi ke startup co-op agar bisa adaptif dan relevan di era yang abundance ini. Kemudian cetak biru kelembagaan dan model bisnisnya harus direkayasa ulang sehingga akan cocok dan match dengan gaya hidup milenial sekarang. Kalau tidak dilakukan seperti itu, maka jenius milenial atau generasi milenial ini tidak akan merambah ke dunia koperasi yang baru ini. Kemudian ada 4 pola yang bisa kita lihat dari shifting atau pergeseran itu. Yang pertama, para startup berbasis perseroan akan bergeser ke koperasi. Sehingga pada titik tersebut, isu kepemilikan yang tergerus akibat masuknya investasi dapat menjadi pemantiknya. Nah, dalam model co-op sendiri, kepemilikan ini akan tetap dilindungi meskipun startup menerima penyertaan modal dari investor. Yang perlu dilakukan adalah cukup mengubah badan hukum dan tentu saja aturan main dari perseroan menjadi koperasi. Yang ketiga, komunitas-komunitas kreatif yang tumbuh subur di era ekonomi kreatif ini tentu saja akan lebih merasa at home atau berada di rumah besar koperasi daripada di perseroan. Sebabnya karena koperasi mengafirmasi dan mengamplifikasi fitur-fitur sosial ataupun fitur-fitur budaya dalam suatu komunitas. Hal itu akan menjadi modal tersendiri, menjadi modalitas bagi suatu koperasi yang dalam bentuknya itu bisa menjadi community co-op atau koperasi komunitas. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengubah model bisnisnya hingga menjadi startup itu sendiri. Yang keempat, koperasi mahasiswa, koperasi siswa, ataupun koperasi pemuda akan mulai bergeser ke model baru ini. Sayangnya, banyak pihak-pihak yang mengira pada kelompok inilah pergeseran yang paling terlambat untuk terjadi. Karena di kelompok ini itu udah mengalami inersia atau kelembaman. Sehingga mereka-mereka yang disebut incumbent yang meskinya awalnya itu telah terlihat perubahan, namun ternyata pada akhirnya sulit untuk keluar dari adanya masa lalu, sehingga bentuknya masihlah konvensional. Ditambah dengan berbagai kebijakan pembinaan oleh pemerintah yang membuat model-model konvensional seperti itu akan membeku. Sehingga 4 pola pergeseran itu dapat kita saksikan pada beberapa tahun ke depan, antara 3 sampai 5 tahun mendatang. Dengan adanya regulasi dan ekosistem inovasi yang baik, maka tren dari startup co-op ini akan lebih cepat, masif, dan eksplosif seperti yang kita harapkan. Koperasi tanah air sendiri dinilai lamban dalam merespon revolusi industri 4.0. Salah satu sebabnya dinilai lamban yaitu karena koperasi ini mengalami sindrom penuaan atau aging syndrome, di mana generasi tua mendominasi dan di sisi lain generasi muda atau milenial itu jarang dan sangat tidak ada yang mau berkarir di koperasi. Nah, dari hal itu membuat masalah turunan yang kompleks. Misalnya, koperasi ini menjadi lamban dan terlambat dalam mengadopsi teknologi informasi dan internet. Di saat 170 juta penduduk kita
sudah menggunakan dari smartphone ataupun jaringan internet. Di saat industri perbankan sendiri itu mulai shifting ke arah platform based, koperasi itu masih dengan nyamannya, masih dengan asiknya, dengan layanan mereka yang masih manual dan konvensional. Secara rincinya, tata kelola yang tidak modern, etos kerja, profesionalisme dan sebagainya yang masih zaman dahulu dan masih bermodel konvensional ini masih diadopsi oleh koperasi pada saat ini. Dalam potret tersebut, maka adanya suatu pembaharuan dengan generasi milenial yang akan masuk ke gerakan koperasi, tentu saja melalui pintu yang lainnya, yaitu startup co-op. Nah, masuknya generasi milenial ini akan menjadi energi baru dengan talenta-talenta kekinian yang membutuhkan dukungan dan gerakan masyarakat sendiri. Secara perlahan nantinya startup co-op ini akan tune in dalam gelombang besar. Persamaan identitas akan menjadi enabler fitur solidaritas, kerjasama, dan kolaborasi antar koperasi. Tentu saja dalam mencapai hal tersebut sangat diperlukan waktu yang lama dan dukungan yang akan dilalui oleh masyarakat juga. Pada saat hal itu terjadi, nah gerakan koperasi tanah air ini tentu saja akan dipenuhi dengan energi yang baru. Nah, tentu saja koperasi ini telah diperbarui dan akan mengalami yang namanya lompat kata. Jadi koperasi tanah air ini tidak perlu menunggu berpuluh-puluh tahun untuk melalui kurva pembelajaran yang lama. Energi talenta yang baru ini akan memempatkan waktu dan prosesnya. Kalau dianalogikan yaitu seperti katak yang melompat. Para koperasi incumbent tentu saja juga harus senang untuk melihat pembaharuan dari startup co-op ini yang digalakkan oleh generasi milenial. Sehingga juga para incumbent ini perlu memberi kepercayaan dan dukungan bagi jenius milenial untuk bisa berproses membangun startup co-op ini nantinya hingga mencapai tujuan yang akan diinginkan, yang tentu saja akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Dan akhirnya koperasi tanah air ini akan mengalami regenerasi tepat di masa puncak bonus demografi, sehingga masyarakat sendiri juga akan bergeser ke proses yang lebih modern dan perlahan-lahan meninggalkan proses konvensional yang kaku dan berbau-bau dari zaman dahulu kala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.